Siapa yang akhirnya berhasil merebut hati pemilih di Jawa Tengah begitu ya? Kalau melihat Ganjar Pranowo menjabat sebagai gubernur 2 periode di sana. Kemudian suara PDIP, Jawa Tengah dikatakan lumbung suara PDIP. Tapi tiba-tiba kan nama Gibran Rakabuming Raka, yang dimana ini notabene nampaknya full support juga dari Pak Jokowi. Suara Pilpres 2014, 2019, Pak Jokowi 60%, 70% dari Jawa Tengah. Ya? Iya. Di Jawa Tengah. Tapi itu kita pakai data lama itu. Iya, yang coba terbaru. kita perbarui data itu lah ya. Oke. Kita sudah bersama Mas Arya Budi, Direktur Riset Poltreking Indonesia. Selamat pagi, Selamat pagi, Mas Arya. Pagi. Kemudian juga ada Mas Haidiman Ahmad, peneliti SMRC. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Haid. Selamat pagi. Oke, saya mau ke Mas Arya dulu. Terkini, ini bagaimana hasil survei Jawa Tengah? Tapi kita juga tidak bisa melupakan, tidak hanya Ganjar dan juga Gibran, tapi juga ada PKB yang suaranya juga nomor 2 teratas di Kalau wilayah mengacu Jawa ke pemilu gubernur ya, pemilu gubernur Betul. sebelumnya. Betul. Ya, jadi kita melakukan survei pertama tatap muka itu September kemarin. Ya, secara nasional memang si Prabowo dan Gibran itu masih di bawah Ganjar dan Mahfud ya, tapi di bawah margin 1% selisihnya. Nah, tapi jika kita cek zoom in di Jawa Tengah, Ganjar masih unggul ya, karena nilainya waktu itu disurvei sekitar 53% ya, sementara kandidat lain Prabowo ya sekitar 20-an, nggak nyampe 30%. Jadi secara kekuatan memang masih menjadi kandang banteng di sana. Tetapi jika kita flashback misalnya ke pemilu sebelumnya, misalnya ada Jokowi di 2019, kemudian ada di 2014, Jokowi 2019 itu memang angkanya tinggi banget sehingga orang menyebutnya 77 di Jawa Tengah. Jawa Tengah 78 ya, sekitar 77, nah itu yang kemudian menunjukkan orang menyebut ini kandang banteng. Nah, karena Jokowi dari PDIP kan, tapi sekarang kan dinamikanya agak berbeda. Nanti kita bahas lebih lanjut di situ. Nah, sementara di 2014 ketika Jokowi maju pertama kali, itu sekitar 50-an sekian persen, nggak nyampe 60%. Jadi tidak setinggi yang 2019. Flashback ke belakang lagi, karena saya ingin mengklarifikasi kandang banteng ini sebenarnya sejauh apa, stigma ini ya, magnitudenya sebesar apa, gitu kan. Nah, di 2009 misalnya. Nah, itu Megawati kalah dengan SBY di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ya, ada Mega waktu itu ada JK dan Wiranto, kemudian ada SBY dan Budiono. Megawati seingat saya hanya unggul di 4 kabupaten ya, sementara di kabupaten yang sekarang menjadi titik pusat gravitasi Jawa Tengah, Solo dan sekitarnya, itu dia kalah di sana waktu itu. Di 2004 Megawati angkanya sekitar 30-an%. Di 2009 angka dia 38%. Nah, jika kita kristalkan kandang banteng sebagai suara Soekarnois ya, suara nasionalis, sebenarnya angkanya ya nggak lebih dari 50%. Karena jika kita cek kemenangan Jokowi, berarti insentif personal Jokowi memang itu memperbesar magnitud itu. Jadi kandang banteng itu tergantung siapa yang menggembalakan. Ya, dalam tanda petik ya. Jadi ada basis pemilih tradisional yang kuat sebagai jika literatur menyebutnya abangan santri ya. Misalnya dulu ada Profesor Afan Ghaffar menyebut ada yang disebut dengan abangan voters sama santri. Jadi kelompok nasionalis yang memisahkan antara kepentingan agama dan nasional, sementara ada kelompok santri yang agama dan politik menjadi satu misalnya. Nah, kelompok tradisionalis kandang banteng itu lebih merujuk pada abangan ya, kelompok nasionalis ya agama urusan masing-masing, politik sendiri gitu. Nah, itu angkanya sebenarnya magnitud didongkrak oleh personalitas dari kandidat itu. Karena jika kita menggunakan trajektori elektoral sejak pemilu presiden pertama, sebenarnya angkanya tidak lebih dari 50% ya. Apalagi jika kita cek kandang banteng sebagai referensi partai politik ke PDIP, itu angkanya juga apalagi tidak nyampe 40% ya, jika kandang banteng disebut sebagai pemilih-pemilih yang masuk ke PDIP, itu pun angkanya tidak terlalu jauh. Nah, berarti ada magnitud yang bisa dipengaruhi oleh personalitas kandidat. Persoalannya jika kita merujuk pada kontestasi sekarang, ada Ganjar dan kemudian ada Gibran ya. Ganjar itu gubernur 2 periode, tapi jika kita cek angkanya pemilu terakhir, angkanya sebenarnya di bawah Jokowi di 2019. 50-an% ya? Yes, sekitar 58 ya, nggak nyampe 60%. Sementara Jokowi 77%. Artinya apa? Insentif efeknya Ganjar tidak Yes, itu yang ingin saya katakan. Jadi saya secara induktif merentetkan beberapa data ya, yang kira-kira jika kita tarik garis merahnya, insentif personal yang digembalakan oleh Ganjar ya, menggembalakan kandang banteng ini tidak sebesar Jokowi. Tapi pertanyaannya kan di 2024 kan bukan Jokowi. Nah,
Ya itu yang saya mau masuk ya. Persoalannya yang bertarung nanti bukan Jokowi, meskipun yes ada Gibran, itu Jokowi Junior, tapi Gibran bukan Jokowi. Tapi menjabat wali kota Solo. Satu sisi ya, tapi sisi yang lain kita juga tidak punya dasar cukup kuat secara spekulatif apakah Jokowi benar-benar akan secara terbuka misalnya mendukung Gibran. Karena bagaimanapun misalnya dia terakhir statement dia mendukung semua capres, berusaha berdiri di atas semuanya. Tapi kan dipersempit dengan restu dan doa buat putranya. Ya, ada statement yang lain juga yang bersayap ya, restu dan doa. Nah, ini bisa jadi menjadi sinyal pendukung Jokowi. Nah, kita lihat sebenarnya jika menggunakan pendukung Jokowi ya insentif dari pemilih-pemilih Jokowi ini bisa jadi memang sebagian akan masuk ke Gibran ya, Prabowo Gibran. Tapi magnitudenya memang lebih kecil daripada masuk ke Ganjar karena ada pemilih tradisional dan sebagian adalah pemilih-pemilih yang memang punya afeksi kesukaan terhadap Ganjar. Karena jika kita bicara kandang, jika basis elektoral itu sebenarnya masuknya literaturnya masuk ke partisanship. Di wilayah-wilayah mana yang masih bisa dicaplok ibaratnya seperti itu? Tadi kan Solo sudah. Mungkin kalau Cilacap bahkan dari PKB sendiri optimis di Cilacap nanti bisa jadi lumbung suara dari PKB. Jadi mirip seperti kita memetakan antara Jatim dan Jabar, nanti kita bahas ya. Di soal Jatim ada Tapal Kuda, Mataraman, macam-macam ya, Pantura. Nah, di Jateng itu juga ada. Nah, Solo Raya dari Jateng bagian selatan, kemudian bagian tengah itu daerah Keduraya ya, ada Magelang, Purworejo dan seterusnya itu Kebumen. Di utara ada Pantura yang sebagian memang sebagian daerah industri, sebagian daerah santri ya, ada beberapa kabupaten di sana. Jika kita menggunakan tradisi perolehan elektoral dari Megawati misalnya, dia lebih banyak dapat ceruk di utara, ya di utara. Tapi Jokowi dari wali kota kemudian dia terakselerasi ke gubernur, kemudian kontes di 2014. Nah, Jateng Selatan itu menjadi basis suaranya Jokowi. Jadi kandang banteng itu utara dan selatan plus tengah juga sebagian menjadi dengan seorang nakoda Jokowi. Nah, nanti kita nggak tahu nanti Gibran apakah mampu kemudian menjadi gembala itu yang tugasnya Mas Diman menggemukkan. Berat ya Mas tugasnya Mas ya. Semoga tidak. Gimana Mas? Mungkin bisa nggak? Kalau bicara data kan 11-12 ya, poltreking, SMRC gitu. Tapi analisa Mas Arya ini sudah mulai menggiring potensinya Gibran bagaimana? Memang menarik sekali data-data tadi yang dikemukakan. Memang kalau kita lihat ada perbedaan sebenarnya ya, bahkan dengan PDI Perjuangan dan suara Jokowi juga agak jauh sebetulnya. PDI Perjuangan di pemilu yang sebelumnya kan mendapat sekitar 29, sekian %, sementara suara untuk PDI Perjuangan di atas 70 untuk Joko Widodo di atas 70%. Itu artinya ada unsur lain yang cukup besar di luar dari PDI Perjuangan yang mendukung Pak Jokowi ketika itu. Kemudian ada perubahan suara dari pemilu sebelumnya sekitar 50% menjadi sekitar 70%. Saya melihat di sana ada betul mungkin kita bisa katakan bahwa ini adalah kandang banteng yang secara tradisional itu lebih cenderung ke PDI Perjuangan dan calon-calon yang kita perbarui pagi ini narasinya kandang banteng yang tergantung siapa yang tergantung siapa. Nah, saya ingin mengatakan itu bahwa mungkin tidak sepenuhnya kita bisa melihat bahwa ini secara tradisional lebih dekat ke PDI Perjuangan dan calon-calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Tetapi saya melihat ada aspek nalar publik Jawa Tengah yang bekerja di sana. Bahwa pilihan pada Joko Widodo ketika itu, jangan lupa dia dianggap sebagai presiden yang cukup berhasil dalam melakukan pembangunan. Sehingga saya kira selain aspek secara tradisional memilih Pak Jokowi, juga ada aspek rasionalitas di sana, bahwa mereka memilih berdasarkan pertimbangan apa yang disebut sebagai economic voting gitu ya. Boleh nggak kita kaitkan juga dengan Anda juga punya surveinya, surveinya, tingkat kepuasan itu loh gitu. Tingkat kepuasan publik pada Pak Jokowi sangat tinggi, terutama di Jawa Tengah. Jadi saya melihat bahwa para pemilih Pak Jokowi ini menurut saya lebih banyak pemilih yang rasional, yang memilih berdasarkan kinerja Pak Jokowi, karena ada perpindahan suara, itu ada perubahan, terutama di Jawa Tengah. Karena itu mungkin ya kita bisa mengatakan bahwa ketika ada endorsement pada satu calon atau anaknya masuk sebagai cawapres, mungkin sebagian pemilih Pak Jokowi akan ke sana. Tetapi kita juga harus melihat bahwa karakter umum
pemilih Pak Jokowi ini adalah pemilih yang cukup rasional. Jokowi sendiri kan bukan darah biru di dalam politik nasional. Dia bukan anak ketua partai, dia bukan anak jenderal, dia bukan anak politisi lama gitu. Dia orang baru di dalam politik. Tetapi kemudian mendapatkan simpati publik. Itu artinya simpati ini datang dari mana? Menurut saya simpati ini datang dari kinerja. Karena itu menurut saya endorsement Pak Jokowi itu mungkin akan punya pengaruh tapi tidak akan sebesar yang dibayangkan oleh orang, atau tidak sebesar seperti yang diterima oleh dirinya, karena dia memang punya rekam jejak yang baik. Di dalam survei-survei kita menemukan bahwa ada dua hal yang menjadi pertimbangan utama pemilih ketika menentukan pilihan. Yang pertama rekam jejak, yang kedua platform kebijakan yang akan ditawarkan. Jadi dua faktor ini justru yang paling berpengaruh di luar dari misalnya faktor identitas, faktor keturunan misalnya, atau faktor kedekatan dengan figur tertentu. Tapi dua-duanya nih Ganjar dan juga Gibran kan menjabat juga di wilayah Jawa Tengah. Pastinya sudah ada rekam jejak yang luar biasa di sana begitu. Ya betul. Cuma ada lagi satu hal yang juga patut dilihat di dalam pemilihan presiden, bahwa ternyata publik itu lebih condong memilih capres, melihat capresnya bukan cawapres. Dan ini terjadi bukan sekarang ini saja. Di dalam survei kita temukan misalnya survei lembaga survei Indonesia yang paling terakhir kemarin survei misalnya melakukan simulasi terhadap beberapa tokoh ya untuk Prabowo Subianto, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan di antara mereka. Bahkan suara Prabowo jika dipasangkan dengan Erick Thohir itu cenderung lebih kuat dibanding dengan Prabowo Gibran gitu. Dan tidak mengubah sebetulnya kalau kita bandingkan dengan perolehan suara individual sekitar 35%, ya begitu juga suara ketika dipasangkan. Dan itu juga konsisten dengan Anies Baswedan misalnya berpasangan dengan Muhaimin, itu juga tidak mengubah secara signifikan suara. Ganjar Pranowo juga demikian, dipasangkan dengan Mahfud, dipasangkan dengan RK, itu suaranya tidak Anies Baswedan dan juga Caimin bagaimana untuk wilayah Jawa Tengah? Kalau kita tahu kan bahwa approval rating di Jawa Tengah cukup tinggi kepada Pak Jokowi, sedangkan Anies ini kan mengusung perubahan begitu. Apakah cukup bisa mendapatkan suara di sana? Sejauh ini kita belum menemukan ada perkembangan yang cukup positif, bahkan setelah bergabung dengan Anies Baswedan. Yaitu tadi, karena publik kita bukan hanya Jawa Tengah, tapi secara keseluruhan itu melihat figur capresnya dibanding cawapres. Jadi pertarungan di Jawa Tengah, walaupun ada Gibran, menurut saya pertarungannya masih akan antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Mas Diman, mayoritas kepala daerah, nah ini saya mulai masuk ke infrastruktur partai ya. Kalau dikatakan mengklaim kandang banteng gitu, mayoritas kepala daerah di Jawa Tengah didominasi oleh partai? Saya harus PDIP lihat. ya? Mestinya PDIP. Mestinya PDIP ya? Kita ulas kalau gitu ya, sambil kita nanti baca cek-cek lagi datanya. Usai jeda periode berikut kami akan kembalikan pada Anda pemirsa. Saya ingin lanjutkan lagi dengan Mas Diman dan juga Mas Arya. Pertanyaan saya yang menggantung tadi, tapi saya kaitkan juga mungkin dengan Partai Golkar tadi. Pada saat mendeklarasikan Gibran dan juga menjelaskan kenapa anak muda ini perlu mendapat porsi yang penting ya di 2024, karena di Partai Golkar juga ada tuh kepala-kepala daerah yang diperkenalkan satu persatu oleh Erlangga Hartarto. Nah, saya kembali pertanyaan saya tadi, di Jawa Tengah sendiri bagaimana dengan porsi kepala daerah? Artinya mesin kerja partainya bagaimana gitu. Mas Diman deh. Ya, saya kira kalau data yang sekarang tentu PDI Perjuangan pasti lebih banyak ya, mungkin lebih kuat mesin partainya di sana. Itu tentu satu modal politik yang penting ya, karena untuk efeknya kuat nggak buat menyokong salah satu kandidat? Kalau mesin partai ini bekerja secara maksimal misalnya, saya kira akan kuat. Misalnya pada Ganjar Pranowo saat ini kan masih ada kekurangan awareness publik pada dia sekitar 15% gitu. Masih ada sekitar 15% yang belum kenal dengan Pak Ganjar Pranowo, karena itu butuh, di Jawa Tengah. Bukan hanya dia, tapi secara keseluruhan. Karena itu butuh mesin partai untuk kemudian memperkenalkan itu. Juga penting sekali ada mesin partai yang kemudian memperkenalkan kepada publik untuk memberi diferensiasi antara satu calon dengan calon yang lain. Tentu itu harus dilakukan oleh mesin, baik partai maupun relawan tentu saja di bawah. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini penting, menurut saya itu penting. Tetapi di luar itu saya kira juga rekam jejak yang dirasakan langsung oleh publik itu tidak bisa dikalahkan sebetulnya oleh apapun. Karya yang sudah ada. Karya yang sudah ada yang langsung dirasakan oleh publik itu yang paling menentukan di dalam publik ini memilih pemimpin atau tidak. Karena itu, mana yang lebih banyak diserap oleh rakyat, oleh masyarakatnya? Karya yang dihasilkan langsung dari keterwakilan mereka yang ada di lokasi atau di lokal area mereka, atau yang dari pusat secara nasional yang dirasakan? Saya kira yang dirasakan langsung. Apalagi misalnya sekarang karena tidak ada incumbent.
Jadi tentu pertarungannya pada masing-masing figur itu. Oke. Itu yang akan, kalau kemudian orang ragu atau publik ragu terhadap mana di antara dua kandidat yang benar-benar dirasakan langsung, baru kemudian aspek-aspek lain di luar itu bekerja. Aspek identitas, misalnya aspek keturunan, aspek macam-macam yang tidak terkait langsung dengan kinerja. Oke, nanti mungkin boleh ditanggapi juga oleh Mas Arya mengenai mesin partai, kemudian juga geliat relawan, dan juga kalau melihat pemilih Jawa Tengah ini 53% kalau tidak salah Gen Z atau milenial. Apakah ini juga suaranya juga nanti akan ke Gibran? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kabar Indonesia Pagi, saya mau langsung ke Mas Arya menyambung pertanyaan yang tadi, mesin partai, kemudian geliat relawan, dan juga melihat cukup banyak ternyata milenial dan juga Gen Z pemilih di sana. Betul. Ya, jadi kalau kita berangkat di Jawa Tengah dan dianggap sebagai kandang banteng, tadi saya terputus, saya mengatakan partisanship. Nah, di dalam literatur partisanship itu dianggap sebagai pemilih-pemilih yang loyal, yang secara konsisten memilih pilihan politiknya, baik partai maupun capres. Nah, di dalam teori ini ada, kenapa orang memilih itu? Karena ada parental transmission. Jadi ada penyaluran ide-ide, preferensi politik yang sebagai moral kompas dari anggota keluarga. Persoalannya yang terjadi adalah parental transition, bukan transmission tapi transition dari orang pertama di Republik ini, yang dia berangkat dari PDIP, tapi kemudian anaknya tersebar. Ya, kita nggak tahu, Gibran ada klaim misalnya ke Golkar. Nah, jadi sosialisasi politik justru tidak terjadi bahkan di orang pertama di Republik ini. Dari harusnya kan terjadi transmission. Jadi tapi ini transition. Nah, ini transition. Nah, ini bisa jadi mempengaruhi tadi mesin politik. Saya masuk ke mesin politik. Jadi PDIP memang menjadi salah satu mesin politik paling tangguh di Jawa Tengah ya, dengan rekod suaranya memang paling tinggi, meskipun tidak sampai ya 40%, masih di angka 30%. Tapi dia dominan di sana dan mempunyai janji. Kalau orang Jawa Tengah menyebutnya ngoyot ya, ngoyot itu mengakar. Ngakar, jadi bahasa Jawanya ngoyot. Yang intinya adalah dia mempunyai jejaring bahkan yang di level kuat di sana, RT ya, bukan kelurahan saja, dia beberapa namanya lebih kecil lagi ya. Iya, dia mempunyai jaringan sel ya, yang dia beroperasi di sana. Tetapi jika saya kembali lagi ke parental transition yang ditujukan oleh Jokowi, bisa jadi Jokowi kan nggak punya partai. Mesin dia siapa? Yaitu relawan yang loyal terhadap dia. Jika saya kembali ke data yang saya tampilkan, Jokowi 77%, sementara Ganjar insentif elektoral personal dan pemilih tradisionalnya itu 58% ya. Berarti Jokowi mempunyai investasi jejaring dan mesin politik yang sepertinya lebih besar dibandingkan Ganjar jika menggunakan magnitude gap dari perolehan suara di pemilu. Nah, bisa jadi itu mempengaruhi mesin yang akan dimiliki oleh Gibran. Jika misalnya Jokowi tidak secara eksplisit dia mendukung misalnya karena dia menghormati dia sebagai presiden, berdiri di semua kandidat dan seterusnya, bisa jadi ada mesin yang beroperasi di sana. Nah, belum lagi jika kita tambahkan dengan misalnya mesin-mesin koalisi partai. Karena gini, partai itu kan kita tidak pandang sebagai institusi saja, tetapi di November akan ada DCT, caleg yang menjadi jangkar-jangkar yang akan masuk ke rumah-rumah warga. Itu jumlahnya besar. Nah, jadi mesin itu layernya banyak ya. Jadi ada dari figurnya, kemudian dari institusi partainya, dan dari organ-organ mesin, relawan, kemudian partai punya caleg dan seterusnya. Nah, itu yang akan mempengaruhi bagaimana pemilih yang partisanship tadi, dan sebagian tadi disebut ada pemilih yang rasional, mengambang, mereka swing. Jadi jika kita cek di survei, itu yang undecided voters, yang belum menentukan pilihan di antara 3 capres, itu sudah di bawah 10% ya, hampir banyak survei, itu banyak di bawah 10%. Jadi yang kira-kira akan bergeser sebenarnya tidak banyak. Nah, jadi secara nasional ya, secara di Jateng saya pikir juga angkanya tidak terlalu jauh berbeda. Nah, tugas dari mesin inilah yang kemudian bisa menggeser pemilih yang cenderung rasional dan masih menunggu, misalnya bimbang juga di antara Ganjar dan Prabowo. Programnya dilihat begitu ya, betul, karena dua-duanya mempromosikan keberlanjutan Jokowi. Nah, pemilih kan bimbang di antara dua itu di Jateng misalnya. Nah, itu yang kemudian akan beroperasi. Ganjar itu masih akan meneruskan keberhasilan Jokowi. Kita nggak bahas itu ya. Oke nih kita geser sedikit ya, karena kan begini. Saya yakin semua pasangan ini pasti berpikir di 3 wilayah yang memang menjadi lumbung suara, epicentrum ya di pemilihan umum begitu. Jawa Barat, Jawa Tengah, nah Jawa Timur. Nah, saya ingin ke Mas Arya, nanti sambung oleh Mas Diman. Mas Arya, mungkin tipis saja mungkin. Jawa Timur bagaimana membaca ini? Apalagi satu, kalaupun jadi ya, meskipun sudah deklarasi tapi belum resmi ke KPU, Prabowo, Gibran. Sedangkan kalau Ganjar, Mahfud
Jawa Timur aman. Ya. Anies Mohaimin, Jawa Timur juga aman. Bagaimana Anda membaca ini? Ya, jadi Prabowo Gibran itu juga dibaca sebagai ada Jokowi di sana. Ya gitu ya. Jadi memang sama seperti kayak di Jawa Tengah dong berarti kan? Iya, mirip. Ada jangkar politik Jokowi yang sudah dia bangun sejak 10 tahun yang lalu 2014. Ya, dia terakhir di Jawa Timur 65% perolehan suaranya. Cukup tinggi ya? Itu tinggi meskipun di Jawa Tengah tadi lebih tinggi ya 78%. Nah, itu yang kemudian saya pikir akan beroperasi. Meskipun secara representasi sosiologis ya, representasi sosial Mahfud dan Mohaimin lebih clear karena berangkat dari misalnya kelompok santri dan dari Nahdien ya secara sosiologis. Ya betul, secara sosiologis. Tetapi di dalam struktur sosial di Jatim terutama di Tapal Kuda itu relasi kiai dan santri itu kuat. Jadi pemilih pada satu sisi dia punya independensi preferensi, tapi pada sisi yang lain dia melihat juga preferensi kiainya. Nah, Jawa Timur itu akan bermain siapa yang mempunyai pengaruh terhadap kiai satu sisi dan siapa yang mempunyai pengaruh terhadap pemilih-pemilih yang siapa di antara Mohaimin dan Mahfud? Dua-duanya saya pikir kompetitif ya, karena mereka masih merawat gitu. Sepanjang karir politik mereka, saya pikir mereka masih melawat. Gitu. Mas Diman, terakhir dari Anda. Iya, kalau pertanyaannya yang terakhir dari siapa di antara Mohaimin dan Mahfud, di dalam survei-survei kita menemukan ada 3 sebetulnya tokoh NU yang paling banyak diapresiasi oleh publik NU sendiri, terutama Jawa Timur. Pertama Mahfud MD, Mohaimin Iskandar, dan yang ketiga Khofifah Indar Parawansa. Jadi tiga-tiganya sebenarnya seimbang suaranya. Jadi karena itu kemudian siapa yang akan lebih dominan di antara itu ya saya kira kalau untuk Jawa Timur akan sangat kompetitif. Tetapi lagi-lagi kembali kepada yang tadi, publik mungkin akan lebih merujuk pada capres. Dan di sini saya kira Ganjar punya kelebihan karena di publik kita secara umum dia dipersepsi sebagai pelanjut yang bisa melanjutkan kinerja Pak Jokowi. Sementara apresiasi publik pada kinerja Pak Jokowi sangat tinggi, begitu ya, sekitar 80-an%, 75 sampai 80%. Meskipun yang ada di kabinet adalah nama Prabowo Subianto. Walaupun yang ada di kabinet adalah Prabowo Subianto, tapi publik melihat mungkin dia lihat bukan hanya sekedar kedekatan, tapi juga mungkin ideologi atau memang karakter personalnya. Ya. Kalau kita lihat debat-debat atau penampilan publik Ganjar Pranowo kan dia mengartikulasikan seperti artikulasi Joko Widodo dalam membahas mirror lah ya orang dalam membahas setiap kebijakan. Baik. Saya tambah dikit, mungkin ada data di Jawa Timur yang jadi tipis saja. Jadi di pemilih Nahdien kita survei di 1000 responden Jawa Timur itu terbelah antara Prabowo dan Ganjar. Dan tadi ada variabel Hovifah. Kita nggak tahu Hovifah sampai sekarang belum tahu. Kalau Hovifah ke Prabowo, nah itu bisa jadi menjadi mesin Prabowo juga karena dia gubernur incumbent. Jadi kita lihat nanti beberapa hari ke depan komposisi tim sesnya seperti apa. Karena ketiga capres masih belum kan. Terlihat nggak nanti pada saat mendaftarkan hari Rabu di KPU ya? Baik, terima kasih banyak Mas Arya. Mas Diman, terima kasih. Terima kasih Mas Arya, terima kasih.